Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Arvin Dwi Putra dengan NIM 2101169. Saya Sela Asarianti dengan NIM 2101200 dan saya Yumia Rusila dengan NIM 2101215. Di sini kami akan membahas tentang organ tumbuhan vegetatif. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang organ tumbuhan vegetatif. Organ tumbuhan vegetatif itu terbagi menjadi 3, yang pertama akar, yang kedua batang, dan yang ketiga daun. Adapun organ vegetatif merupakan bagian-bagian tumbuhan yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan. Organ vegetatif yaitu akar, batang, dan daun. Organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, khususnya untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan pada tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Di sini bisa kita lihat dari gambar struktur anatomi akar. Terdapat persamaan dan juga perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotil. Nah, pada bagian pertama yaitu epidermis. Baik pada akar monokotil dan dikotil, epidermis ini merupakan bagian yang letaknya paling luar. Bagian ini berperan sebagai pelindung, lalu ada beberapa bagian epidermis yang termodifikasi menjadi rambut akar. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang ketiga adalah endodermis, adalah lapisan terdalam dari korteks yang berbentuk padat dan merupakan sel terdalam pada korteks akar yang mengelilingi stele. Mineral-mineral yang sudah sampai ke endodermis akan melewati plasmodesmata, sel-sel endodermis dan masuk ke stele. Yang keempat adalah presikel. Presikel adalah lapisan terluar dari stele dan pertumbuhan akar ke samping. Yang kelima adalah empulur, adalah bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh. Istilah dalam bahasa Inggris adalah pits. Empulur biasanya berupa jaringan lunak agak kering, kadang-kadang berongga kecil-kecil. Yang keenam adalah xilem, merupakan salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang berperan sebagai alat pengangkut air dan nutrisi lain dari akar menuju ke daun. Dan yang terakhir yaitu floem, merupakan jaringan pengangkut untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya yaitu batang. Batang berfungsi sebagai alat transportasi dan juga berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, serta tempat menyimpan cadangan makanan. Beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang adalah seperti tebu, sagu, dan kaktus. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif seperti pada tanaman singkong. Pada batang herba, batangnya lunak seperti pada tanaman bayam dan kangkung. Batang umumnya berwarna hijau, lunak, kecil, dan terdapat stomata. Sedangkan pada batang berkayu, batang yang akan terasa keras, tebal, dan mengandung lentisel. Semua batang pasti memiliki nodus dan internodus. Nodus adalah tempat menempelnya daun, sedangkan internodus adalah
jarak antara dua nodus. Pada batang terdapat 3 bagian, yaitu ada epidermis, berkas pembuluh, dan jaringan dasar. Adapun perbedaan antara anatomi batang dikotil dan monokotil terdapat pada jaringan dasar dan berkas pembuluhnya. Sedangkan jaringan dasar pada batang dikotil dapat dibedakan menjadi korteks yang terletak di pinggir dan empulur di bagian tengah. Pada monokotil, batas antara korteks dan empulur tidak jelas sehingga disebut jaringan dasar saja. Adapun pada berkas pembuluh merupakan gabungan antara xilem dan floem. Kalau di batang dikotil, berkas pembuluhnya tersusun pada kambium, makanya terlihat melingkar dan lebih rapi. Hasil pembelahan kambium ke arah dalam akan menghasilkan xilem, sedangkan pembelahan kambium ke arah luar akan menghasilkan floem. Sementara itu, pada batang monokotil tidak terdapat kambium, makanya berkas pembuluhnya itu letaknya menyebar. 3 adalah daun. Daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat terjadinya transpirasi atau penguapan air. Secara morfologi, bagian-bagian daun itu ada helai daun, tulang daun, dan pada beberapa daun ada juga yang punya tangkai daun atau pelepah daun. Baiklah, di sini ada gambar struktur anatomi daun. Bagian-bagian daun itu ada epidermis yang biasanya transparan agar cahaya dapat lewat dan menyinari jaringan yang lebih dalam. Kemudian ada juga stomata yang bisa membuka dan menutup sebagai tempat keluar masuknya gas CO2 dan O2 serta uap air. Selanjutnya ada mesofil yang terbagi menjadi jaringan palisade dan spons. Palisade adalah jaringan dengan sel yang panjang dan banyak mengandung kloroplas untuk fotosintesis. Sedangkan jaringan spons adalah jaringan yang memiliki kloroplas namun memiliki banyak ruang antar sel untuk transportasi gas di dalam daun. Terakhir, ada juga berkas pengangkut yang fungsinya adalah untuk transportasi air dan hasil fotosintesis. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.